ada di mana? Itu lagi di admit all. Ya Allah, udah di admit all. Udah ini? This is Kathy. Can you best bomb? I'm ready. Halo semuanya. Ya Robin. Maaf ya. Kelas B-nya ya sama kelas A suruh masuk semuanya sekarang. Maaf. Maaf ini mah. Sekarang ini mah. Tapi mencolot ini. Kelihanya. TTI. Gue gabut nih. Itu jadi kumaha ya tenan? Udah pada ngambil kuota belum? Belum. Yang mau ngambil kuota, yang udah daftar ulang bisa diambil ke bagian keuangan. Coba kuota nak. Tinu giga. Selama rekam videonya ya. Terkejut. Bapak kenapa jadi ada di Alma, Pak? Itu kelas B-nya ya, apa suruh join sama kelas A-nya, maaf sekarang bisa keburu habis waktunya. Terus ngapain? Guys, assalamualaikum. Itu apa umumin lagi di grup kelasnya biar cepet ya guys. Hei kelas A, nanti ngambil fotokopian ya besok di Fakultas Hukum. Fotokopian matkul Pak Dedi. Ada amanat dari Pak Randy buat kameranya dinyalain semuanya, soalnya ini di screen record ya. Yang nggak nyala videonya nggak akan diabsen karena videonya mau langsung di Pak Randy-in. Terima kasih. Ini teh bakal belajar gak? Belajar. Iya belajar memahami. Bohong. Lama mualah dia. Tergantung kalian selesainya lama atau enggak. Ayo mulai, ayo. Dimulai aja ya. Nanti kalau ada temen yang masuk lagi dan nggak ngerti, tolong dijelaskan di grup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ada tugas dari Pak Randy, yaitu untuk perwakilan dari kelas 9 orang buat ngejawab yang YouTube yang minggu kemarin, dan 4 orang buat nge-review, nge-resume yang jurnal hukum
Hukum administrasi negara. Buat kelas B, perwakilannya mau siapa? Kelas A siapa perwakilannya? Jadi tugasnya itu tiap kelas minimal 9 orang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di YouTube kemarin. Dan 4 orang buat ngeresum jurnal hukum administrasi negara kayak tadi di pelajaran pidana lanjut. Gitu. Perwakilannya dari kelas B mau siapa aja? Nanti listnya dikirim aja ke Nadia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus sisanya yang enggak itu ngapain deh? Sisanya diperhatiin, nanti dikasih pertanyaan. Jadi sisanya hanya disuruh masuk Zoom aja. Nah, teman-teman yang 9 orang dan 4 orang ini yang rela berkorban dan cinta tanah air, silakan. Itu teh 9 pertanyaan beda-beda. Yang di YouTube kemarin, Isal. Hayu atuh kelas B siapa yang mau? Biar cepet. Itu teh maksudnya dari satu kelas 9 orang gitu bukan? Sembilan orang itu dari 2 kelas. Jadi dari kelas A mau berapa orang, kelas B berapa orang. Yang 4 orang itu 2 orang dari kelas A, 2 orang dari kelas B. Sok. Nadia, halo. Ya. Aku ini jelek ya. Ke sini, Almanya ke sini. Kamu cantik, kata siapa kamu jelek? Siapa yang bilang kamu jelek? Hai. Ayo ya, yuk. Buat teman-teman dinyalain ya itunya apa videonya, soalnya ini screen recordernya mau dikeparendiin. Mohon maaf. Kelas B, ketua kelasnya siapa? Mohon ini buat dikoordinasi buat perwakilannya. Sekarang jawab pertanyaan yang di YouTube. Pertanyaan yang mana? Yang minggu kemarin yang di YouTube. Jadi kelas B siapa aja perwakilannya yang mau? Ngejawab doang kan Nadia? Nadia? Iya. Dari Cuma doang pertanyaan yang kemarin di YouTube kan? itu guys, ayo di Iya, itu tinggal dijawab di sini gitu. Ya udah sama Moya kelas B. kelas B 5 orang. Iya, so kelas B siapa aja 5 orang? Ada Alma, Moya, siapa? Moya, Nad, Moya. Moya. Tuh, misalnya 5 orang kan? Yang nomor 7 Ramdan ya. Udah, Ramdan, udah. Oh, udah berarti udah beres ya. Iya, kelas B udah. Ih, jawabnya di sini ya. Iya, benar. Kelas Bapaknya kemana? Masuk di semua? Udah si Gana kermatis.
Buat kelas A disiapin ya siapa perwakilannya. Faisal Taufik. Mas Randy-nya masuk Zoom nggak? Pak Randy-nya nggak masuk Zoom, tapi nanti di screen recorder dikasihin ke Pak Randy screen recordernya, makanya videonya harus dinyalain. Saya Randy hari ini Bejaan bener nggak seklina. udah dari tadi di screen recorder. Media absen. Screen recorder ya teman-teman, bukan di screenshot. Pertanyaannya diungkit. Nadia. Apa? Any question? Itu minta tolong di Asep. Boleh. Enggak, itu minta tolong di Ini ya. asisten dosennya Pak Randy. Oke ya, teman-teman mohon diperhatikan, nobar dulu sebentar. Terkait siapa yang akan menjawab, raise hand dulu. Nanti Nadia akan tulis nama-namanya yang menjawab. Oke? Tidak YouTube-nya. Jadi ini pertanyaan nomor 1, siapa yang mau jawab dari kelas A atau kelas B? Kelas A atau mau kelas B, ini pertanyaan nomor 1, katanya mau cepet. Raise hand. Haikal, mangga. Unmute dulu. Aprilia tuh. 3B.
Itu yang receh siapa? Ya itu. Tapi dia enggak cina. Haikal, kamu bukan mau nomor 1? Moya dulu aja dari kelas B. Sok, mangga. Aduh lah, we sok. Edo, Moya dulu. Sok. 1 ya, tulis. Nomor 1 Moya apa Edo Bentar ya. jadinya? Moya. Moya itu 3B. Sok mangga Moya. Jawab sekarang. Iya. Yang pertama, menurut Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Kiranya cukup sekian. Untuk pertanyaan nomor 2, silahkan. Edo. 3, Faisal Nad. Silahkan dijawab. Salah. Edo lah, we. Kelas B. Iya, sok. Sok Edward. Nomor 2. Sumber hukum formal administrasi negara. A. Undang-undang. B. Praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek. C. Jurisprudensi. D. Doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka. Cukup sekian dari saya. Nomor 3, silahkan Faisal. Dari kelas 3A. Faisal, silahkan. Hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. Kedua, pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada suatu tangan atau lembaga. Ketiga, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral. Terima kasih. Silahkan pertanyaan nomor 4, mau dijawab kelas A atau kelas B? Yani dari kelas B. Boleh Yani, silahkan. Bentar. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan Han dan HN. Jawabannya adalah perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara,
wilayah dan warga negara, dan lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum administrasi negara. Hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. A. Hukum tata negara fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian negara, sedangkan hukum administrasi negara fokus pada aktivitas dalam menjalankan pemerintahan. Hukum tata negara cenderung statis, hukum administrasi negara cenderung dinamis. Administrasi negara bekerja ketika badan atau lembaga dan pemerintahan tersebut akan dengan hukum administrasi negara atau pejabat TUN yang didasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku. Yani sudah selesai. Yani. Silahkan nomor 5, selanjutnya mau dilanjut sama kelas A atau kelas B? Aku Rifa, nomor 5. Ya, Hari ini tega ada materinya. Bapaknya nggak ada, tapi harus dinyalakan videonya karena ini di screen record buat dikumpulkan ke Bapak. Oh, Nadia aku nomor 5. Ya, sok. Nadia, Asdos. Sok, Rifa. Nomor 5, hubungan mendasar antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara melalui pendekatan isi dan objeknya. Maka dapat digambarkan bahwa hukum tata negara sebagai suatu gabungan peraturan-peraturan yang mengadakan badan-badan hukum yang memberikan kekuasaan kepada badan-badan rendah yang tinggi dan rendah. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya nomor 6, mau dari kelas A atau kelas B? Ku, Intan. Ya, silahkan Intan. Nomor 6, jelaskan yang dimaksud dengan ketetapan atau basicing, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sekian. Ya, selanjutnya nomor 6. Mau dijawab sama siapa? Enam, 7. Silahkan nomor 6 mau sama siapa? Sama Pak Rizal? Nomor 7 Pak Rizal apa mau sama kelas B? Nomor 7. Siapa? Bebas. Udah sama Pak Rizal aja. Ya udah, sok kamu aja. Ya Pak udah. Rizal aja. Pak Rizal. Oke, nomor 7. Ya, sok Salva atau Pak Rizal ini? Pak Rizal aja. Ya, silakan Pak Rizal. Oke, nomor 7, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan ini ada 5. Yang pertama ada penetapan tertulis, terus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, didasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sekian. Selanjutnya nomor 8. Mau dijawab? Farhan. 3. Iya, sok. Nomor 8.
macam-macam ketetapan ada 5, yaitu ketetapan positif, ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketetapan negatif, yaitu ketetapan yang membuat reaksi terhadap suatu permintaan atau permohonan atau unsur dan yang dapat merupakan ketetapan konstitutif, yaitu ketetapan yang diambil administrasi kebebasan atau Preles and Mason kebijaksanaan jika undang-undang memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, ketetapan deklaratoir, yaitu ketetapan yang diambil administrasi semata-mata berdasarkan apa yang disebut dalam undang-undang. Yang kelima, ketetapan yang menguntungkan, yaitu ketetapan yang membuat hal-hal yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Cukup sekian, Nad. Ya, yang terakhir pertanyaan nomor 9 mau dijawab sama kelas Salva, mana? Salva dari kelas B. Iya, silahkan Salva. Pak Rizal, Nomor mohon 9. di-unmute ya. Di-mute. Iya, lupa. Nomor 9, pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya itu peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara ialah untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Cukup sekian. Salva udah? Udah. Sekarang ke jurnal ya, yang 4 orang, 2 orang dari kelas A, 2 orang dari kelas B. Silahkan dari kelas B dulu, mau siapa? Alma. Kelas B, Alma. Sama Ramdan ya, kelas B. Insyaallah. Agung M. Ghazali, Pak Rizal Amir. Mohon dinyalakan kameranya ya. Reza Fitriansyah juga dinyalakan ya kameranya. Visi Pratiwi. Aku dulu ini tuh. Iya, Alma silahkan. Boleh. Iya, lucu banget kan ya? Di sini saya akan review jurnal yang hasil dari jurnal saya. Judulnya itu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak. Judulnya itu tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Itu ya yang saya ambil dari jurnal Mimbar Justisia.
dari karyanya Pak Dr. Dedi Mulyadi SMH dengan Mas Randy Arin Hayandi juga. Dari jurnalnya dosen Fakultas Hukum dan alumni Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, dari jurnal ini isinya itu adalah di mana ada putusan hakim, itu putusan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan putusannya itu nomor 14 garis miring PPU garis miring 11 tahun 2013 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan seterusnya. Dan di jurnal ini juga membahas bahwa tindakan wewenang pemerintah itu terkadang dicampur adukan sehingga tertimbulnya korupsi politik. Sekian. Selanjutnya kelas A, silahkan siapa yang mau mereview jurnalnya? Kelas A ada yang mau nge-review? Siapa? Silahkan. Untuk kelas B, ada yang mau review lagi? Siapa yang mau reviewnya? Ramdan. Nggak jadi. Sama kayak Alma. Nggak jauh beda. Yang lain aja. Silahkan yang selanjutnya. Isi. Kelas B Ridwan Junaidi. Silahkan Agista. Hena mau jawab katanya Hena. Silahkan Agista. Rita Sari. Iya. Judulnya Jangan jajan terus Rita Sari. Ada pegawai negeri sipil akibat pelanggaran sistem merit pada proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Ditulis oleh Alkindi Indika. Metode penelitian yaitu menggunakan tipe doctoral research, yaitu penelitian yang menjelaskan sebuah penjelasan yang sistematis dengan aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu menganalisis hubungan-hubungan aturan-aturan kembangan yang akan datang. Keabsahan pejabat yang melakukan pelanggaran sistem merit didasarkan pada tindakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Apabila adanya pelanggaran terhadap pengangkatan jabatan pimpinan tinggi, maka dikatakan cacat prosedur yang mana pengangkatannya adalah tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai pasal 71 UU nomor 30 tahun 2014 yang berarti bahwa perbuatan pengangkatan pejabat yang melakukan pelanggaran sistem merit akan tetap sah sampai ada pembatalan atau tidak mengikat sejak saat dibatalkan dan berakhir setelah ada pembatalan. Sekian, terima kasih. Silakan kepada kelas A untuk mereview jurnalnya.
Syarifah dibuka ya videonya, dinyalakan. Sophie Salma juga dinyalakan videonya. Untuk semuanya dinyalakan videonya ya. Kelas A siapa yang mau nge-review jurnal? Nadia aja, Nadia. Ayo kelas A. Cepet review biar cepet beres kuliah. Ayo kelas A, kelas A. Biar cepet beres. Mohon maaf untuk kelas A cepat ya. Raka. Kelas A, Raka Malik. Nadia biar cepet. Iya, tuh sama Nadia aja. Satu lagi siapa? Ya sok Nadia mulai. Yang lain aja tuh kasihan Nadia kan ini yang nyediain ya. Ayo kelas A, mana kelas A? Ayo kelas A, ayo. Udahan bukan ini teh?
Halo, udahan. Ini belum beres kan kelas A-nya, belum presentasi. 2 orang lagi perwakilan. Oke, enggak atuh. Enggak ada yang ngomong gening. Nunggu Asraf masuk dulu katanya. Intan. Sarifah nyalain, PC nyalain. Iya, Asraf boleh sekarang presentasi jurnalnya. Asraf. Nad. Iya, silahkan direview jurnalnya. Ini udah Asraf sekarang. Ya. Baik, jurnal yang dibahas kemarin itu mengenai pembatasan kewenangan hakim untuk tidak melakukan sita jaminan atas saham dikaitkan dengan buku pedoman teknis administrasi dan teknis perdata umum. Ini jurnal ini di dalam proceeding, ini di volume ketiga di bulan Juni dari Jurnal Lembar Hukum Justisia, karya dari Tumpal Napitupulu. Oke, jadi yang telah dibahas di dalam jurnal ini adalah alasan mengapa seorang hakim bahas sebelumnya bahwa seorang hakim ini kan memiliki sebuah kewenangan untuk mengadili sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, ada tentang mengenai kekuasaan kehakiman, di mana seorang hakim diberi kekuasaan untuk melakukan atau mengadili suatu perkara yang telah dia terima. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam pengadilan ini ada juga yang dinamakan sebagai kompetensi absolut dan kompetensi relatif, seperti yang sudah dibahas pada semester 1 bersama Pak Dedi pada semester 1 ya, di mana kompetensi absolut ini mengenai pengadilan negeri menangani kasus-kasus perkara pidana perdata seperti itu, kemudian pengadilan agama tugasnya untuk perkara agama, pengadilan militer untuk militer dan presiden dan segala macamnya, terus ada pengadilan hubungan industrial dan segala macam. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi relatif, yaitu mengenai locus tempus jurisdiksi mengenai suatu tindak pidana. Nah, di sini ternyata hakim tidak dapat melakukan sita jaminan terhadap aset dari orang atau terhadap aset yang menjadi permasalahan atau objek yang disengketakan. Nah, di sini tuh terdapat di dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung bernomor KMA garing 032 garing SK garing 6 garing 2006 tentang pemberlakuan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Nah, di sini tuh disebutkan bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, kemudian dan pemblokiran atas saham hanya dilakukan oleh Bapepam atas persetujuan dari PT atau pengadilan tinggi. Nah, atas dasar inilah yang menjadikan kendala bagi para hakim, terutama yang berada dalam pengadilan negeri atau PN, di mana kewenangan hakim ini sekarang menjadi tidak dapat mengadili atau tidak dapat melakukan sita jaminan terhadap
objek yang disengketakan. Oleh karena itu, untuk melakukan sita jaminan, yang pertama harus dilakukan adalah melaporkan kepada Bapepam, kemudian Bapepam akan melaksanakan meminta persetujuan untuk pemblokiran kepada pengadilan tinggi yang tempatnya ada di provinsi, yang kemudian atas dasar putusan dari pengadilan tinggi dilakukanlah pemblokiran terhadap aset. Jadi bukan lagi yang dinamakan atas penyitaan aset, namun pada saat ini dinamakan sebagai pemblokiran. Jadi aset tersebut tidak dapat disita seperti itu. Kemudian seharusnya juga berkaitan dengan hal ini, kewenangan peraturan perundang-undangan memang mengatur demikian adanya. Jadi adanya kesimpang siuran dalam pelaksanaannya. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 18 KUHP kalau tidak salah mengenai hakim yang tugasnya adalah mengadili, kemudian atas adanya surat keputusan dari MA bahwa hakim negeri sudah tidak dapat mengadili perkara mengenai sita jaminan aset. Nah, ini juga telah berseberangan dengan KUHP atau kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti itu. Kemudian yang telah dibahas juga, selanjutnya itu kalau tidak salah di dalam jurnal itu ada simpulan atau saran, sekiranya tidak perlu disebutkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nadia. Lanjut. Lanjut, Moy. Oke, biar Ditunggu ya semuanya, satu lagi. Ya, Busdos ya. Intan Mautu. Aku aja, Nad. Sok, silakan kelas A. Itu ada Intan gimana? Nan. Iya, Asraf aku. Siapa dulu? Sok atutan tadi, masih perlu dipaksa-paksa wae. Di sini aku ngambil dari karya Bapak Profesor Dr. Ahmad Hunaini Zulkarnain, yaitu yang berjudul Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk di antara pihak dalam suatu proses produksi dan atau jasa, atau pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah.
yang berlandaskan asas-asas atau nilai-nilai tertentu. Lalu di sini ada faktor-faktor penyebab dari masalah rawan dalam hubungan industrial itu. Yang pertama ada dari buruh atau kerja, yaitu seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga mudah dipengaruhi tanpa adanya alasan yang rasional. Lalu adanya perasaan kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tinggi antara tingkat pimpinan dan pekerja atau buruh pada umumnya di perusahaan. Yang kedua ada perusahaan. Seperti masih banyak pengusaha yang tidak memahami secara peraturan perundang-undangan sehingga tidak diterapkan dengan baik. Lalu program kesejahteraan pekerja atau buruh oleh sementara pengusaha dianggap sebagai beban biaya. Dan yang ketiga dari pemerintah. Seperti sering tidak dapat melakukan tugas secara objektif dan bahkan dalam menyelesaikan masalah sering memihak. Dan yang terakhir atau yang keempat ada dari peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk mewujudkan kesejahteraan pengusaha, kesejahteraan pekerja atau buruh, dan kesejahteraan masyarakat, sasaran akhir dari sistem hukum hubungan industrial Indonesia adalah membuka atau memperluas lapangan kerja, mempertahankan, meningkatkan keberlangsungan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan yang sudah ada atau dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Lalu semua pihak yang terlibat dalam sistem hubungan industrial, baik pekerja atau buruh, pengusaha maupun pemerintah, berkewajiban bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya udah. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak satu lagi, Nak. Nad. Yuk gaya yuk. Nadia. Ya. Apa Sap? Satu lagi, nggak apa-apa. Satu lagi aja. Ya. Nges. Rasa. Tinggalin. Serap, mantap. Sholat. Keluar. Udah ya. Gimana teh?